Secara visual, pasir halus memiliki analisa ukuran butiran 0,06 sampai 0,2 mm dengan ukuran yang masih terlihat oleh mata. Kemudian melakukan dengan metode ayakan. Dengan ayakan sederhana ini dilakukan penyaringan contoh tanah yang kering dengan beberapa ukuran ayakan. Hal ini untuk mendapatkan hasil terkecil dari ukuran ayakan tersebut. Dapat dilihat tanah pasir akan terasa kasar dan menggores pada telapak tangan. Kemudian ada percobaan kekuatan kering. Hal ini dapat dilakukan dengan membentuk jenis pasir halus ini menjadi sebuah cetakan. Nah, di sini dapat dilihat bahwa tidak ada kekuatan kering, dapat pecah dengan sendirinya bila disentuh. Berkaitan dengan sifat dari plastis tanah dapat diuji dengan menggulung contoh tanah di atas kaca sampai diperoleh diameter sebesar kurang lebih 3 mm. Kemudian pasir diremas-remas dengan begitu, artinya pasir memiliki plastisitas sedang atau medium plastisitas. Selanjutnya, melakukan percobaan plastisitas pasir. Hal ini dapat dilakukan dengan memasukkan partikel-partikel tanah ke dalam wadah yang berisi air. Dapat dilihat tanah memisah dan mengendap di dalam. Tanah pasir ini juga bila permukaan yang dipotong kasar tidak merata. Selanjutnya kami mengambil sampel kerikil halus. Dari segi visual, kerikil halus ini memiliki diameter 2-6,3 mm. Oke, kami akan memulai dari percobaan pertama. Pertama, kami akan menggunakan ayakan sederhana yang terbuat dari cup yang telah kami lubangi dengan cara menyaring kerikil ini, yaitu kerikil halus yang berukuran 2-6,3 mm. Lalu selanjutnya percobaan keempat, yaitu percobaan gesek yang bertujuan untuk memperkirakan kandungan kerikil halus dengan cara kerikil halus digilas atau digesek-gesekkan pada telapak tangan di atas kaca. Selanjutnya adalah percobaan ketiga, yaitu percobaan remas. Percobaan ini berkaitan dengan sifat dari plastis kerikil halus dengan cara menggulung atau meremas kerikil ini sampai diperoleh diameternya, berulang-ulang sampai kerikil halus menjadi pecah. Nah, percobaan terakhir adalah percobaan tes plastisitas. Percobaan ini dapat diuji dengan cara memasukkan kerikil halus tersebut yang berisi air secukupnya, lalu diaduk sampai merata. Metode visual. Tanah lanau termasuk tanah halus yang memiliki warna keabu-abuan dan buram dan juga tidak memantulkan cahaya. Metode manual. Yang pertama, dengan ayakan sederhana yang terbuat dari cup yang telah kami lubangi. Dengan cara menyaring tanah ini, yaitu tanah lanau yang kering. Jika diamati secara langsung, terlihat oleh mata. Metode manual percobaan kedua, yaitu percobaan kekuatan kering. Tanah lanau kekuatan kering
gerakannya kecil. Contohnya tanah mudah ditekan atau dihancurkan dengan sedikit tegangan jari. Metode manual percobaan ketiga yaitu percobaan remas tanah lanau, termasuk tanah dengan plastisitas sedang, yaitu tanah setelah diremas sulit untuk digulung lagi. Metode manual percobaan keempat, percobaan gesek, yang bertujuan untuk memperkirakan kandungan lanau. Tanah lanau akan terasa halus seperti tepung saat digesek. Metode manual percobaan kelima, tes plastisitas. Masukkan tanah lanau ke dalam cup yang berisi air secukupnya. Diaduk hingga merata sampai membentuk campuran tanah lanau dengan air. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan klasifikasi dari tanah lempung. Dapat dilihat, inilah visualisasi dari tanah lempung. Tanah lempung memiliki warna kecoklatan mengkilap yang dapat memantulkan cahaya. Setelah menggunakan metode visual, selanjutnya kami akan mencoba dengan metode manual. Metode manual dapat dilakukan dengan percobaan pertama, yaitu kami akan menggunakan ayakan sederhana yang terbuat dari cup yang telah kami lubangi, yaitu dengan cara menyaring tanah ini, yang merupakan tanah lempung. Jika diamati secara langsung, tanah lempung dapat dilihat oleh mata. Percobaan kekuatan kering. Percobaan ini dapat dilakukan dengan cara menyentuh tanah lempung yang sangat sulit untuk dipecahkan, karena tanah lempung itu memiliki kekuatan lengket yang sangat kuat. Ketiga, percobaan remas yang berkaitan dengan sifat dari plastis tanah. Jadi di sini kami akan mencoba meremas dan menggulung tanah lempung yang mudah digulung dan diremas sampai beberapa kali percobaan hingga tanah menjadi pecah. Keempat, percobaan gesek yang bertujuan untuk memperkirakan kandungan tanah lempung. Dapat dilakukan dengan cara menggesek tanah menggunakan jari hingga tanah tersebut hancur. Lakukan secara perlahan untuk dapat menentukan kandungan isi tanah tersebut.